Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, maraton menggelar silaturahmi politik yang dikemas dalam acara halal bihalal. Selain dengan PKS, Partai 9 Bintang itu sudah menggelar pertemuan dengan P3 dan Nasdem. Terbaru, pada Rabu 24 Agustus 2024, PKB melangsungkan acara serupa dengan Partai Demokrat dan Partai Amanat Rakyat. Selain jadi ajang untuk maaf-memaafkan, seusai Pilpres dan Pileg, pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menjalin komunikasi politik, sekaligus ancang-ancang pemetaan pilkada. Ketua DPC PKB Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, mengatakan pertemuan yang sama akan dilakukan dengan partai politik lain yang punya kursi legislatif, seperti Golkar, Gerindra, dan PDI Perjuangan. Terkait apakah akan membangun koalisi besar atau tidak, ya ini kan silaturahmi awal. Nah, kita membangun ya kalau misalkan dari silaturahmi ini terjadi kesepahaman, apalagi nanti terjadi kesepakatan, ya dimungkinkan saja karena apapun dalam politik itu mungkin gitu. Hari ini PKB dengan 8 kursi yang ada sesuai arahan dari ketum, dari DPP, ya kita diharapkan untuk memajukan atau mencalonkan kader kita untuk maju di kontestasi pilkada kali ini. Tetapi kan dinamisasi politik nanti yang akan menjawabnya, perjalanan waktu juga yang akan menjawabnya. Apakah aya nu bogoh henteu lah gitu intinya, karena kan pilkada ini pasangan. Ya namanya pasangan, nanti si pengantinnya sendiri apakah ada chemistry yang terbangun dengan calon yang diusulkan dari PKB atau tidak, ya nanti waktu yang akan menjawab. Ami menjelaskan, sesuai arahan dari DPP PKB, partai harus membuka ruang tanpa batas bagi masyarakat luas yang ingin mendaftar ke PKB untuk maju dalam pilkada. Bukan hanya dari internal partai, mereka yang bukan kader pun bisa daftar. Untuk itu, partainya bakal membuka pendaftaran bakal calon bupati dan calon wakil bupati yang dilakukan melalui cara langsung dan via daring. Selain minimal 25 tahun dan tamatan SMA atau sederajat, kualifikasi yang disyaratkan adalah berpengalaman memimpin dan siap tidak korupsi. Ami menegaskan, perolehan 8 kursi dalam Pileg 2024 menjadi amunisi yang bagus bagi PKB untuk membidik kursi bupati. Apalagi, di internal PKB ada banyak kader yang layak diusung sebagai calon pemimpin di eksekutif. Ditanya soal siapa kader partai yang akan diusung PKB dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Ami menyebut satu nama. Menurutnya, nama itu sudah dikunci sejak lama dan sampai sekarang belum ada perubahan. Sampai hari ini yang sesuai pleno yang terdahulu itu masih Pak Haji Miftahul Fawaz yang akan kita dorong, tetapi dengan dinamisasi yang terjadi hari ini, dengan pintu yang dibuka selebar-lebarnya untuk pendaftaran, ya dimungkinkan saja ada kader-kader lain ataupun calon lain juga yang meminang kandidat lain yang ada di PKB. Jadi intinya dengan mekanisme partai yang membuka pendaftaran seluas-luasnya itu sangat dimungkinkan. Gitu. Nanti tapi finalisasinya ada di pleno juga. Nanti akan kita plenokan setelah tahapan pendaftaran selesai, ya kita plenokan dan akan muncul satu nama. Insya Allah setelah muncul satu nama, semua kader akan menyukseskan calon yang dari kita. Di kancah Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, sosok Iip Miftahul Fawaz bukan pendatang baru. Pada Pilkada 2020, ia menjadi calon wakil bupati, mendampingi Iwan Saputra, namun kalah oleh pasangan Ade Sugianto Cecep Nurul Yakin. Di kontestasi politik tahun ini, Iip diusung PKB sebagai calon bupati Tasikmalaya. Kendati secara normatif partai akan melakukan penjaringan terbuka, nama Ketua Dewan Syuro DPC PKB Tasikmalaya itu masih ditawarkan sebagai calon bupati. Hal itu jelas terlihat dari penyebaran spanduk bergambar Iip Miftahul Fawaz lengkap dengan tulisan calon bupati Tasikmalaya 2024. Spanduk itu pun selalu dipasang di tempat pertemuan dalam halal bihalal dengan sejumlah partai politik.